Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai merasionalkan penyebut akar untuk bentuk akar yang kedua, yaitu yang memuat perkalian sekawan. Nah ini ya, perkalian sekawan. Nah, dua rumus utama yang kita gunakan adalah yang pertama, ketika sekawan. Sekawan itu artinya gini, angkanya sama persis. Jadi misalkan di sini X, ini Y, ini juga sama ya, X, ini Y. Namun tanda penghubungnya berbeda. Satunya plus, satunya min. Dibalik juga nggak masalah, minnya yang depan atau plusnya yang depan, nggak ada masalah semua. Intinya kalau bentuk sekawan, angkanya sama persis tapi satunya plus satunya min, maka ketika dikalikan menjadi x kuadrat ya, yang depan kuadrat kurangi belakang kuadrat. Nah, tentu penjabaran seperti ini sudah pernah kalian dapatkan setidaknya rumusnya di jenjang SMP. Jadi anggap aja kalau sementara sudah lupa ya, boleh kamu hafalkan rumus ini ya. Sekawan plus kalikan min jadinya adalah depan kuadrat kurangi belakang kuadrat. Kemudian ingat bentuk yang kedua yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa akar ketika dikuadratkan, maka akar dengan kuadrat itu sifatnya saling menghilangkan, gitu ya. Atau yang masih ingat teori ini juga boleh, bahwa akar itu kan sama aja pangkat setengah, ya. Jadi x di akar itu sama aja x pangkat setengah. Kalau ini kita pangkatkan 2, artinya setengah kalikan 2, x pangkat 1. Ini teori penjelasannya, ya. Tapi nanti cukup diingat, yang penting kalau ada akar dikuadratkan, maka akarnya hilang, gitu ya. Ya, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Kita perbesar sedikit biar lebih jelas. Untuk 3 contoh yang berkaitan dengan merasionalkan penyebut akar. Kita buat garis pembatasnya dulu. Oke. Kita mulai dari soal yang nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1, 14 per 3 min akar 2. Kita salin ulang, 14 per 3 min akar 2. Nah, di sini perhatikan bahwa yang tanda tengah penghubungnya adalah min. Berarti kita kalikan dengan sekawannya, yaitu angkanya sama persis, yaitu nanti 3 sama akar 2, namun tanda penghubungnya harus yang plus, gitu ya. Berarti menjadi kalikan dengan 3 plus akar 2, ini juga sama, 3 plus akar 2, gitu ya. Nah, kemudian sesuai dengan rumus yang tadi, kalau ada bentuk sekawan dikalikan, maka khususnya yang bawah ini ya, yang bawah itu yang sekawan plus kali min. Konsepnya adalah kuadratkan yang depan kurangi kuadratkan yang belakang. Kuadratkan yang depan itu angkanya 3. Jadi 3 kuadrat kurangi yang belakang. Yang belakang itu akar 2. Berarti akar 2 juga kita kuadratkan. Nah, seperti ini. Untuk yang atas 14-nya ya, kita tuliskan aja 14 kali 3 plus akar 2. Ya, tuliskan seperti ini aja. Kemudian kita cek nilai 3 dikuadratkan itu adalah 9. Kemudian akar 2 dikuadratkan, akar dengan kuadrat tadi berlawanan. Jadi kalau ada akar 2 dikuadratkan, akar dan kuadratnya saling menghilangkan ya. Jadi kalau akar 2 dikuadratkan ya endingnya 2, gitu ya. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Berarti nanti yang di sini yang atas adalah 14 plus 3 akar 2. Oh maaf, kita ada kesalahan pengetikan ya. 14 kali, nah, maksudnya 14 kali 3 plus akar 2 per yang bawah 9 kurangi 2 berapa? Iya, 7. Berarti kita coret dulu yang 14 dengan 7, dapat 2. Nah, kalau ada angka di luar kurung, berarti angka 2 ini
Mengalihkan semua angka yang di dalam kurung. Berarti 2 kalikan 3, 2 kalikan akar 2. Berarti menjadi 2 kalikan 3, 6, ditambah 2 kali akar 2, 2 akar 2. Ya, seperti ini hasil akhir untuk soal nomor 1 ya. Jadi kalau ketemu dengan soal yang penyebutnya akar, berarti ending jawabannya harus akarnya tidak boleh lagi sebagai penyebut ya, tidak ada akar lagi di bawah gitu ya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, ini nomor 2 sama, kita salin dulu. 12 akar 5 per akar 7 plus akar 3. Salin ulang dulu. 12 akar 5 per akar 7 plus akar 3. Nah, seperti tadi, sekawan itu hanya ngubah tandanya saja. Jadi kalau di sini tandanya plus, kalikan dengan persis yang bawah tapi tandanya min. Ya, berarti akar 7 min akar 3. Ini juga sama. Akar 7 min akar 3. Ya, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. 12 akar 5, ini yang atas dulu, kalikan akar 7 min akar 3 ya. Kita salin aja, akar 7 min akar 3 per yang bawah kayak tadi, sekawan dikalikan berarti kuadratkan yang depan. Nah, yang depan itu akar 7 ya. Berarti akar 7 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat ya, seperti ini. Dan kita tahu akar 7 dikuadratkan berarti nanti menjadi 7. Akar 3 dikuadratkan berarti menjadi 3. Sehingga nanti yang atas ini kita taruh di sebelah kanannya aja, nggak apa-apa. 12 akar 5 kalikan akar 7 min akar 3 per yang bawah 7 kurangi 3, berarti kita peroleh 4 ya. Nah, ini kita bisa coret seperti tadi. Ini dengan 12 bisa kita coret dapat 3. Berarti yang di luar kurung adalah 3 akar 5 kalikan dengan setiap angka yang di dalam kurung. Berarti menjadi 3 akar 5 kali akar 7. Berarti yang kita kalikan yang di dalam akar ya. Akar 5 kali akar 7 35 ya. Berarti 3 akar 35. Kemudian di sini tandanya min 3 akar 5 kali akar 3. Akar 5 kali 3 ya. 5 kali 3 berarti 15. Maka endingnya 3 akar 35 min 3 akar 15 ya. Seperti itu untuk penjelasan soal yang nomor 2. Satu soal terakhir yaitu nomor 3, kita tuliskan di sini. 15 min 9 akar 2 per akar 6 plus akar 3. Salin dulu soalnya. 15 min 9 akar 2 per akar 6 plus akar 3. Yang kita selalu fokuskan adalah akar yang penyebut ya. Jadi yang bawah, yang atas enggak kita pertimbangkan. Di sini tandanya plus, berarti nanti kalikan dengan yang tandanya min, angkanya sama persis dengan yang bawah. Yang bawah apa? Akar 6 sama akar 3. Ya, berarti akar 6 sama akar 3, tapi tandanya harus min. Nah, gitu ya. Atas dan bawah harus sama. Nah, gini. Nah, kemudian kita tuliskan dulu. Oke, kita geser sedikit ke atas. Nah, di sini yang atas kalau dikalikan, nah kita boleh oret-oretan di sebelah kanannya.
15 min 9 akar 2 dikalikan dengan akar 6 min akar 3. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau mengalihkan seperti ini yang menggunakan perkalian di SMP saya kira sudah pernah diajarkan, yaitu yang depan kali depan ya, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Sehingga nanti kalau dikalikan depan kali depan 15 akar 6, depan kali belakang berarti min 15 akar 3. Kemudian ini tak geser ya, belakang kali depan 2 kali 6 berarti min 9, 2 kali 6 akar 12. Kemudian belakang kali belakang min kali min 9 plus jadi 9 akar 2 kali 3 akar 6. Nah, khusus yang ini ya, 9 akar 12 kita tuliskan di sebelah kanan sini. Untuk sebelah kiri ya, kita untuk orat-oratan saja. 9 akar 12. Kita tahu 12 itu bisa kita pecah jadi 4 kali 3. Akarnya 4 adalah 2, berarti ini menjadi 9 kalikan 2 akar 3, berarti menjadi 18 akar 3. Jadi untuk yang khusus bagian 9 akar 12 kita ubah dulu ya. Berarti nanti hasil perkalian yang ini menghasilkan 15 akar 6 min 15 akar 3 min. Jadi ya 9 akar 12 senilai dengan 18 akar 3 plus 9 akar 6. Nah, kita menjumpai beberapa unsur yang belakangnya sama ya. Ini akar 6, ini juga akar 6. Ini akar 3, ini juga akar 3 ya. Maka kita bisa hitung akar yang sejenis. Yang belakangnya akar 6 dulu. 15 tambah 9 berarti 24 akar 6. Yang belakangnya akar 3 min 15 kurangi 18 berarti min 33. Nah, seperti ini ya hasil akhir dari perkalian yang atas. Untuk yang perkalian bawah dengan bawah kayak tadi, kalau bawah dikalikan bawah berarti tentu hasil perkaliannya depan kuadrat, berarti akar 6 dikuadratkan nanti 6, belakang dikuadratkan, akar 3 dikuadratkan 3. Nah, gitu ya. Berarti tersisa nanti yang atas hasil akhirnya adalah 24 akar 6 min 33 akar 3 per yang bawah. Oke, bentar. Yang bawah itu 3. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, maka 3 ini membagi semuanya, membagi 24 dan membagi 33. Jadi kalau mau dicoret harus dua-duanya ya. Ini 8, yang ini 11. Sehingga jawaban akhir keseluruhan dari soal nomor 3 adalah 8 akar 6 min 11 akar 3. Nah, seperti ini jawaban akhir untuk soal nomor 3. Nah, selanjutnya silahkan, ini sudah saya siapkan latihan soal untuk kalian coba ya. 3 nomor. Oh, maaf. 3 nomor aja ya. Ini yang Bu Erlangga tidak perlu. Nah, ini silahkan kalian coba untuk mengerjakan 3 nomor ini, dan nanti bila ada kesalahan ada kesulitan silahkan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.